Selamat ya buat para UPIZ di kecamatan, sekitar 5 anggotanya di daerah kecamatan itu, baik bertempat di KUA sekretariatnya atau di kecamatan sekretariatnya. Anda telah dilantik dengan sukses 2 hari yang lalu ya, sekitar tanggal 23 Januari 2025 ya. Alhamdulillah berjalan dengan sukses tanpa ada halangan yang berarti. Unit pengumpul zakat UPIZ di tingkat kecamatan itu dibentuk oleh Basnas dengan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya jumlah anggota dan bagiannya itu ya nggak mesti 5 ya, bervariasi, tetapi secara umum meliputi ketua UPIZ ya, sekretaris, bendahara, dan juga bidang pengumpulan ya, bidang pengumpulan zakat, bidang pendistribusian dan pendayagunaan ya. Namun kadang ditambah bidang pengawasan seperti itu. Dan tugas utama UPIZ ini adalah untuk pengumpulan zakat, menghimpun zakat ya, dan juga zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat di kecamatan, seluruh desa, seluruh kelurahan. Yang kedua, pendistribusian zakat, menyalurkan zakat kepada mustahik di wilayah kecamatan berdasarkan prioritas kebutuhan ya. Nanti juga akan dirundingkan di direksi atau istilahnya di daerah Basnas ini adalah kayaknya direksi itu ya. Namun kalau ada kelurahan komentar ya, apa nama posisi dan jabatan di daerah Basnas ini, di Basnasnya maksudnya. Kemudian pendayagunaan zakat, menggunakan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, untuk beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya. Ada juga pelaporan, menyusun laporan berkala terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Basnas kabupaten atau kota. Dan tugas UPIZ ini juga sosialisasi, mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaatnya melalui berbagai media dan kegiatan. Jadi jumlah anggota dan pembagian tugas bisa berbeda tergantung pada kebijakan Basnas setempat dan kondisi wilayah kecamatan. Apakah Anda ingin menambah atau cukup 5 dan sebagainya, monggo dipersilakan. Dan pelantikan unit pengumpulan atau pengumpul zakat UPIZ oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas itu biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak memiliki jadwal yang tetap secara nasional. Namun pelantikan ini pada biasanya dilakukan pada saat satu pembentukan UPIZ baru, ketika semua lembaga instansi pemerintah, BUMN, BUMD atau masjid, ketika KUA juga mengajukan diri dan memenuhi syarat untuk menjadi UPIZ ya. Kemudian pembaruan atau perpanjangan masa tugas. UPIZ yang masa tugasnya telah selesai perlu dilantik ulang jika masa tugasnya diperpanjang. Biasanya periode tugas UPIZ mengikuti ketentuan yang berlaku seperti setahun atau sesuai masa kerja lembaga terkait. Seperti itu. Kegiatan khusus atau program strategis, pelantikan UPIZ seringkali disesuaikan dengan momentum tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, di mana pengumpulan zakat, infak, dan sedekah biasanya meningkat. Jika Anda menjadi anggota, ya selamat buat Anda ya. Dan luar biasa. Dari mana sumber dana ya Basnas ini? Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memperoleh dana melalui berbagai sumber yang sah yang sesuai dengan prinsip syariah berikut. Misalnya pengumpulan zakat. Zakat fitrah, dana zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam setiap menjelang Idul Fitri, biasanya berupa uang atau bahan pokok seperti beras ya ini. Dan Basnas memberikan SK kepada panitia zakat yang ada di masjid-masjid dan mushola-mushola, segera menyerahkan nama-namanya ya, siapa-siapa yang dijadikan panitia amil zakat ya, panitia zakat ya, yang ada di mushola dan masjid, menyerahkan nama-namanya ke UPIZ. Kemudian akan kita berikan SK ya, dikeluarkan sebelum Ramadan atau Ramadan awal-awal ya. Itu seperti itu. Ya, Ramadan awal itu biasanya
kita Basnas sudah memberikan SK amil zakat ya, sehingga sah secara syar'i. Dan nanti kalau ada kekeliruan bisa komentar ya, luar biasa banget. Ada juga zakat mal yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab, dari bukan pencarian ya, silaturahim yang dilakukan oleh UPIZ ke masing-masing bukan donatur. Istilahnya yang mau sedekah atau yang mau zakat itu ada yang zakat, ada yang sedekah, baik dari kotak-kotak amal atau kotak-kotak Basnas yang disebar di toko, warung, ataupun di desa-desa, di kantor-kantor kelurahan. Nah, itu merupakan sumber dana dari Basnas yang luar biasa. Dari zakat penghasilan juga ada dan sebagainya ya. Ada juga dari pegawai-pegawai pemerintah ya. Ya memang sangat ditekankan untuk pegawai-pegawai pemerintah ini untuk bersedekah atau berzakat di Basnas seperti itu. Jadi pengumpulan infak dan sedekah ya, sumbangan harta yang infak ini dari umat Islam sifatnya tidak wajib, biasanya diberikan untuk keperluan sosial, pendidikan, kesehatan atau pembangunan. Ada juga sedekah ya, donasi sukarela dari kelompok individu atau kelompok yang tidak dibatasi waktu maupun jumlahnya. Ada juga dana sosial keagamaan lainnya, yaitu dana wakaf, harta wakaf seperti tanah, bangunan atau uang yang dikelola oleh Basnas untuk kegiatan sosial dan produktif. Ada juga kafarat dan nazar, dana yang diberikan sebagai tebusan atau janji yang wajib dipenuhi oleh seseorang sesuai dengan ketentuan syariah. Ada juga kemitraan dan dengan instansi ya, pemerintah dan lembaga negara. Basnas ya bermitra ya, dengan instansi pemerintah dan BUMN untuk pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui unit pengumpul zakat UPIZ di lembaga tersebut. Ada juga perusahaan swasta Basnas bekerja sama dengan perusahaan untuk memfasilitasi pengumpulan zakat dari karyawan atau melalui Corporate Social Responsibility CSR ya, atau CSR ya, CSR kalau bahasa Banyuwanginya ya. Dari mana lagi dana tersebut? Donasi dari masyarakat ya. Ada beberapa warga itu yang istilahnya berdonasi ya. Dan Basnas juga menyediakan kanal donasi bagi masyarakat luas, baik melalui transfer bank, aplikasi pembayaran digital, situs web resmi atau layanan jemput zakat ya. Ada juga pengelolaan dana produktif investasi syariah. Basnas dapat mengelola dana yang dikumpulkan dalam bentuk program investasi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pengelolaan aset wakaf atau kegiatan produktif. Penggalangan dana khusus ya juga ada itu ya, penggalangan langsung ya, misalnya ada bencana dan kebutuhan darurat. Dalam situasi bencana atau kebutuhan mendesak, Basnas sering membuka penggalangan dana khusus dari siapa? Masyarakat dan lembaga. Ada juga program kampanye sosial ya, misalnya kampanye pendidikan, kesehatan atau pemberdayaan ekonomi yang mengajak masyarakat berkontribusi ya. Seringkali kami UPIZ juga ketika ada kegiatan-kegiatan entah itu senam bersama atau misalnya pasar pagi ataupun juga kegiatan-kegiatan kumpulan-kumpulan itu, kita juga bersosialisasi, kemudian di situ juga dapat dana kadang seperti itu untuk Basnas ya. Dan dana yang luar biasa juga dari dukungan pemerintah sebagai lembaga resmi negara ya. Basnas mendapatkan dukungan regulasi dari pemerintah yang memperoleh pengumpulan dana serta seperti melalui kebijakan zakat ASN ya, aparatur sipil negara maksudnya ASN itu ya, untuk pemotongan zakat penghasilan secara langsung seperti itu. Untuk lokasi sekretariat unit pengumpul zakat ya, perlu Anda ketahui ya teman-teman, di mana aja berada ya UPIZ itu ada di mana biasanya di KUA atau di kecamatan, atau kadang ada yang memiliki sekretariat sendiri seperti itu. Jadi biasanya juga bergantung pada lembaga atau wilayah tempat UPIZ tersebut beroperasi ya. Nah, UPIZ tingkat kecamatan sekretariatnya bisa juga di kantor KUA, juga di kantor kecamatan, nah seperti itu ya. Alamat lengkapnya bisa Anda tanyakan langsung ke
kantor kecamatan atau KUA setempat, ya seperti itu ya. Ada juga UPJ masjid, sekretariat terletak di masjid yang bersangkutan, sering di ruang pengurus atau takmir masjid ya. UPJ di instansi pemerintah atau swasta, sekretariat berada di kantor lembaga atau instansi terkait seperti di kantor kepemerintahan ya, BUMN, BUMD atau perusahaan swasta yang memiliki UPJ. Nah, seperti itu ya. Menyediakan bantuan apa saja? Ya bantuan sosial, tadi sudah saya sebutkan ya di awal, tapi ini saya ulas lagi. Santunan untuk fakir dan miskin, anak yatim, seperti itu ya. Bantuan kepada masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, seperti makanan, kebutuhan dasar ya, dan pakaian, seperti itu ya. Ada apa? Bantuan bulanan, bantuan apa istilahnya ya, rantang duafa. Nah, itu bulanan itu ya. Ada juga bantuan untuk korban bencana, memberikan bantuan darurat seperti apa? Makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara kepada korban bencana alam ya. Bencana alam itu ada banjir, gempa, kebakaran, dan lain sebagainya. Ada juga program renovasi rumah tidak layak ya, huni RTLH ya. Jadi rumah tidak layak huni atau RTLH ini untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dengan merenovasi rumah yang tidak layak menjadi lebih layak huni. Insya Allah kalau di tingkat kecamatan 10 juta ya, cuman kadang ada kadang belum turun program ini seperti itu, tapi di tingkat provinsi juga ada. Jadi Basnas provinsi, Basnas kabupaten, dan sebagainya. Nanti dicek kembali ya, apakah sudah ada lagi ya. Beberapa bulan ini ada seperti itu ya. Ada juga bantuan pendidikan, beasiswa pendidikan untuk siswa kurang mampu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Beberapa hari yang lalu juga kita memberikan bantuan untuk anak yang belum punya seragam dan sebagainya. Ada juga program seperti beasiswa cendekia Basnas ya, beasiswa mahasiswa tangguh, dan bantuan biaya sekolah atau tahfidzul Quran yang misalnya seperti itu ya. Dan karena tidak ada kemampuan tentang biaya, kita bantu ya, harus ada permohonan dan lain sebagainya, seperti itu. Ada juga program sekolah mustahik, membantu mendirikan atau mendukung sekolah berbasis zakat untuk anak-anak dari keluarga yang miskin. Nah, ini bantuan kesehatan ini juga sering ya, kadang kita kasih roda sakit itu, maksudnya roda untuk orang-orang yang sakit maksudnya ya. Atau layanan kesehatan gratis. Klinik Basnas memberikan layanan kesehatan gratis termasuk pemeriksaan, obat-obatan, dan konsultasi medis. Bantuan biaya pengobatan membantu mustahik yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit atau pengobatan seperti operasi, perawatan penyakit kronis, dan lain sebagainya. Program ambulans gratis, penyediaan layanan ambulan gratis untuk kebutuhan darurat medis. Dan tahun ini, tahun 2025 ini, insya Allah tanggal 23 ya, Januari 2025 kemarin, kita bekerja sama dengan ARB ya, Ambulan Rescue, pokoknya ARB ya, luar biasa ya, untuk ambulan rescue ya, seperti itu. Ada juga bantuan ekonomi produktif, modal usaha mikro, membantu mustahik dengan memberikan modal usaha untuk mendukung pengembangan usaha kecil atau mikro, seperti itu ya. Ada juga pelatihan kewirausahaan, melatih mustahik untuk mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka ya. Ada juga program lumbung pangan atau zakat community development, GCD. Cuman ini masing-masing kecamatan beda-beda ya. Ada yang yang sudah saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Ada yang sudah ada dan ada yang belum, seperti itu ya. Program lumbung pangan ini di Banyuwangi apa ada ya? Nanti kita cek lagi ya. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dengan menyediakan akses pertanian, peternakan, atau usaha berbasis komunitas lainnya, seperti itu ya. Ada kalau yang bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Rohingya kemarin ada ya, entah itu provinsi atau nasional.
Meskipun pemberdayaan pangan ini ya, program lumbung pangan ini ada, nggak tahu tapi di provinsi atau di mana gitu, kecamatan juga sudah ada yang. Nah, kalau peternakan ini kemarin ada di daerah Kelir itu ya, peternakan di selatan itu, di daerah mana Sukajadi atau di mana-mana ada ya. Berarti memang ada ini ya, luar biasa banget ya. Ada juga ya itu yang kemanusiaan ya, bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik seperti makanan, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya ya. Ada juga bantuan untuk pengungsi, menyediakan kebutuhan hidup bagi pengungsi akibat bencana alam atau konflik di dalam dan luar negeri. Ya, ini Anda perlu tahu ya bahwa Basnas ini luar biasa ya. Bantu dan silakan Anda mendonasikan dana Anda ke Basnas ya. Bantuan khusus Ramadan, program berkah Ramadan, ada distribusi paket sembako, ada juga iftar, buka puasa bersama ya, iftar. Ada juga zakat fitrah kepada keluarga miskin selama Ramadan ya. Ada juga kado lebaran untuk mustahik, bantuan berupa duit ya, uang atau barang untuk menyambut Idul Fitri bagi keluarga miskin. Nah, program khusus untuk anak yatim. Nah, ini sering ini ya. Setiap ada acara misalnya Bapak Gubernur atau Bu Gubernur ke daerah kami, kemudian ada acara, kita juga bantu menyediakan anak yatimnya dan juga membantu. Di samping itu, luar biasa, beberapa bulan yang lalu itu Ibu Gubernur Khofifah, ya, Ibu Gubernur Jawa Timur memberikan santunan. Itu yang lainnya juga banyak yang mengikuti, luar biasa Pak. Begitupun bupati-bupati yang mengadakan kegiatan ya, untuk anak yatim kita bantu, walaupun dari pemerintah daerah juga ada ya. Jadi program khusus untuk anak yatim ini bantuan pendidikan, biaya hidup ya, dan pelatihan untuk anak yatim du'afa ya, untuk anak yatim dan du'afa ya, melalui program seperti layanan anak yatim. Ada juga program lingkungan, penyediaan air bersih, membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih dengan membangun sumur bor atau sistem irigasi ya. Ada juga program energi terbarukan ya, mendukung penggunaan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya atau masyarakat pedalaman ya. Jadi Basnas memiliki peran penting dalam membantu umat, terutama dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya ya. Jadi luar biasa banget. Selamat buat Anda yang sudah dilantik menjadi UPZ di seluruh wilayah Anda, kecamatan-kecamatan yang ada di daerah Banyuwangi ya, Banyuwangi ya, seperti itu ya. Ada sekitar 25 sub-district in Banyuwangi, 25 kecamatan di mana? Di Kabupaten Banyuwangi. Selamat bertugas, amanah dan inovatif ya, maksudnya bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara mendistribusikannya dan sebagainya ya. Ada yang bertanya kepada saya bagaimana pengajuan bantuan dari Basnas atau PZ seperti itu ya. Baik, untuk sistem pengajuan bantuan dari unit pengumpul zakat atau PZ atau Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, ada beberapa tahap yang terukur ya, terstruktur dan transparan. Satu, macam jenis atau variety of bantuan yang bisa diajukan sih. Ada bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, biaya hidup. Ada bantuan produktif, modal usaha, pelatihan, keterampilan. Ada emergency assist atau emergency help, bantuan darurat seperti bencana alam, kebutuhan mendesak ya. Ada program spesial, yaitu program khusus, beasiswa, perbaikan rumah, bantuan petani, peternakan, dan sebagainya ya. Bagaimana prosedur pengajuan tersebut? Pertama, mengumpulkan dokumen persyaratan ya, yang mau dibantu punya KK, punya KTP.
mustahiknya menyiapkan dokumen identitas resmi KTP, kartu keluarga, atau SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan. Rincian kebutuhan bantuan itu ditulis ya. A misalnya untuk seragam, B untuk apa biaya SPP misalnya seperti itu, atau pokoknya rincian kebutuhannya ya. Kalau misalnya sakit untuk apa obat ini atau untuk pemeriksaan ini dan lain sebagainya ya. Rincian kebutuhan bantuan ya. Tagihan rumah sakit seperti itu, rencana usaha seperti itu. Atau bukti yang lainnya ya, dokumen pendukung lain seperti apa, raport ya, untuk beasiswa, rincian usaha untuk bantuan produktif ya. Ada juga mengajukan permohonan ya, permohonan ini diajukan melalui kantor UPIZ Basnas tempat ya. Permohonan ini bisa dari PKK, dari muslimat ya, dari Patayat, dari desa, kelurahan, kecamatan misalnya seperti itu. Yang penting ada surat permohonan ya kepada UPIZ atau Basnas Kabupaten A atau Kabupaten B, nama-nama di bawah ini membutuhkan bantuan dengan kriteria ini ya. Mohon sekiranya Basnas untuk bisa memberikan bantuan misalnya seperti itu ya. Kalau tanpa bantuan ya untuk administrasi penelusuran administrasi itu gampang seperti itu. Kalau tidak ada ya sulit ya. Oke. Ada permohonan online ya, dibantu online guys, melalui situs web resmi Basnas atau aplikasi yang tersedia. Permohonan pengajuan manual yang diisi di kantor terkait ya, kecamatan misalnya atau desa misalnya seperti kelurahan. Kemudian bagaimana prosedur langkah selanjutnya? Verifikasi dan survei. Tim UPIZ atau tim Basnas akan melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelayakan ya. Seperti itu. Jadi survei lapangan jika diperlukan untuk melihat kondisi pemohon secara langsung ya. Keputusan dan penyaluran bantuan seperti apa itu? Kalau disetujui maka pemohon akan diberi informasi terkait mekanisme penyaluran bantuan ya. Penyaluran itu dapat berupa apa? Uang tunai, barang atau layanan ya, seperti pembayaran langsung ke rumah sakit ya. Selanjutnya untuk kriteria penerima bantuan itu fakir, miskin, amil ya, pengelola zakat, mu'alaf ya, mu'alaf itu ya orang yang baru masuk Islam, riqab, hamba saya, gharimin, orang yang memiliki apa? Hutang, fi sabilillah, di jalan Allah, seperti dakwah atau pendidikan seperti itu. Nah, oke, waktunya tidur. Karena kita sadar dan menjadi dan selalu berterima kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hadir memenuhi undangan kami guna bersilaturahmi, guna juga mengetahui bahwa umur Basnas sudah 52 tahun. 20. Iya. Kok sama dengan umur saya? Jadi paling tidak kita mensyukuri ini sudah tahun-tahun yang bersejarah, karena dengan digagaskannya oleh Presiden ketika itu Gus Dur, bagaimana bisa menjembatani antara fuqara, masakin dan para ulama, maka di Indonesia dibutuhkan sebuah lembaga yang betul-betul bisa menjembatani antara fuqara, masakin dan para ulama. Alhamdulillah kali ini kita bersama-sama mengemban amanat, yang amanat itu sangat tinggi sekali. Kenapa saya katakan tinggi sekali? Karena kita selalu dihadapkan kepada para fuqara, masakin dan air.
Ya. Jadi jangan sampai ada warga kita yang alasan dengan ambulan, alasan dengan transportasi, jangan ya. Karena kasihan mereka dan kasihan mereka juga punya hak untuk hidup. Maka itu kita secara ikhtiar. Maka dari itu kami masih tetap berbasis pengajuan yang ada ya. Dan juga selain pengajuan, tolong Bapak Ibu lihat program kita. 5 besar program kita bagaimana di kecamatan Bapak Ibu terserap semuanya. Bersama-sama kita untuk melayani para aulia yang sedang sakit. Ya. Kepanjangannya apa? Kepada masjid dan setelah akan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya yang telah terpilih dan ditunjuk. Saya yang telah terpilih dan ditunjuk sebagai koordinator atau pengurus atau full timer UPJ Basnas Kabupaten Banyuwangi. Sebagai koordinator atau pengurus Kabupaten Banyuwangi. Dengan ini berjanji dan bersumpah. Dengan ini berjanji dan bersumpah bahwa saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab saya dengan bahwa saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan satu, menjaga dan mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Dua, menjalankan tugas saya dengan jujur, adil dan transparan. Tiga, mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan organisasi Basnas. 4. Menjaga dan mempertahankan rahasia dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. 5. Menjalankan tugas saya dengan penuh dedikasi, komitmen dan tanggung jawab. Saya berjanji dan bersumpah bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, dan saya akan mempertanggungjawabkan segala tindakan saya kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi 23 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.